Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim marilah kita baca syahadat, Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u
Ya baki warisu ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyib wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qarribna an-syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal munah balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-84. Malikul Mulk, Raja yang Maha Berdaulat. Malikul Mulki, Raja yang Maha Berdaulat, adalah Allah SWT yang melaksanakan apa yang dikehendakinya dalam kerajaannya dengan cara yang dikehendakinya. Dia menghendaki, mewujudkan dan menghancurkan, melestarikan dan menyirnakan. Al-Muluk artinya kerajaan, sedangkan Al-Malik artinya yang berkuasa. Dengan kekuasaan yang sempurna, segala yang ada merupakan satu kerajaan. Dan Dia Allah adalah Raja. Raja bagi mereka dan yang menguasai mereka. Segala yang ada merupakan satu kerajaan karena saling berkaitan antara satu dan lainnya. Ini persis seperti tubuh manusia yang bagaikan sebuah kerajaan bagi esensi manusia. Banyak anggota tubuh bekerja sama untuk mewujudkan tujuan satu pengelola dan membentuk satu kerajaan. Dengan cara tersebut, dunia ini seperti satu orang, sedangkan bagian-bagian dunia seperti anggota-anggota tubuhnya yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk
tahu, mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Ada beberapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, adanya langit, adanya bintang-bintang, adanya air. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan yang saling mempengaruhi agar dunia ini tetap lestari. Dan Allah juga akan menghancurkan dunia ini. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah lebih dahulu sebelum menciptakan alam semesta ini sudah menciptakan satu novel. Jadi apa-apa yang sebelum tercipta kehidupan ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu sebelum adanya alam ini. Sehingga kita sebagai manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kecuali kalau kita itu membaca apa-apa yang Allah berikan pada kita, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu Allah berikan pada kita untuk memberitahu pada kita tentang kejadian-kejadian yang ketika kita belum ada, masa yang lalu. Kejadian-kejadian apa yang Allah ciptakan, Allah yang berikan pada umat manusia sebelum kita ada. Lalu kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan kita alami setelah kita ini meninggalkan pada kehidupan dunia ini. Allah sudah merancang sedemikian rupa di dalam Al-Quran, sudah memberikan pemahaman pada kita bahwa setelah kita dari dunia ini, kita akan hidup di alam yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya yang rusak itu jasmani kita, tubuh kita yang rusak. Tapi roh kita tidak rusak. Kita tetap hidup. Roh kita itu tetap hidup. Sehingga ketika roh keluar dari jasmani kita, maka jasmani ini akan kembali pada asal mulanya. Allah menciptakan jasmani kita ini dari tanah. Sehingga akan kembali pada tanah. Sedangkan roh diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dari kulli ruh min amri rabbi. Jadi bukan dari sesuatu yang seperti diri kita ini berasal dari tanah. Tapi dari Allah itu sendiri. Dan itu kita tidak bisa memahami. Maka di dalam Al-Quran sering kita temui bahwa manusia diciptakan dari tanah, manusia dari tanah kering, manusia dari tanah yang bermacam-macam. Itu jasmani kita yang hanya kita pakai ketika kita hidup di dunia ini. Dan setelah kita berakhir dari kehidupan dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kehidupan alam bariyah, di alam kubur. Nah, di alam kubur itu sudah kita tidak mampu memahami
tentang keadaan apa yang dialami oleh orang-orang yang sekarang di alam kubur yang sudah beribu-ribu tahun. Kecuali kalau kita itu mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apa ada siksa kubur? Ya kita menjawab ada. Lah kok bisa ada? Apa kamu sudah pernah mati? Ya udah buntu toh. Jadi ini tidak lagi kita jawab dengan akal pikiran kita. Dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah itu sudah memberikan pemahaman pada kita. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya udah. Percaya terhadap sesuatu yang belum kita alami, yang tidak tampak pada penglihatan kita, yang tidak masuk akal pada pikiran kita. Kan sulit toh Pak Haji, tapi kita secara akal loh, kita sudah meninggal dan tidak bisa bergerak apa-apa. Kita bisa ke kubur itu kan dengan dibawa. Nah terus kok di situ ada siksa, ada nikmat. Udah, kita hanya meyakini terhadap yang gaib. Kalau sudah begini, berarti berbicara tentang iman. Bagi orang yang tidak beriman atau bagi orang yang setengah-setengah, persoalannya beda dengan keyakinan kita yang benar-benar meyakini adanya kehidupan di alam barzah. Maka kita selalu taklim, selalu mendekat ini dalam rangka menguatkan keyakinan kita akan yang gaib, akan kehidupan setelah kita meninggal dunia ini. Karena kadang-kadang kita itu pikiran kita juga menguasai diri kita, ditambah dengan bisikan-bisikan setan. Kadang-kadang benar enggak di kubur itu nanti ada siksa, ada nikmat. Nah ini kalau kita enggak sering-sering taklim, enggak sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan terbawa pemikiran-pemikiran yang menjadikan kita itu kurang yakin. Nah kalau sudah kurang yakin, efek daripada kurang yakin itu kita menjadikan malas untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan terhadap kehidupan akhirat itu sangat-sangat penting. Maka dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kalau kita sudah beriman dalam arti bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini akan adanya kehidupan setelah kita mati, itu sudah kita mempersiapkan mulai sekarang. Jadi setelah kita di alam kubur berlama-lama, bahkan ribuan tahun, nanti Allah akan membangkitkan kita. Kita akan dibangkitkan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mengalami kehancuran dunia ini yang namanya hari kiamat. Seluruhnya akan dibangkitkan, dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Dan ini kita harus yakin, karena ini berkaitan dengan keyakinan kita. Lalu setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan itu pasti. Jadi kita pasti tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban apa yang kita lakukan
di dunia ini. Kalau perbuatan-perbuatan di dunia ini kita bisa lepas dari jeratan hukum, maka besok di akhirat kita tidak bisa menghindar. Karena Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya terhadap apa-apa yang kita lakukan. Nah, keyakinan ini harus selalu kita tanamkan dari dalam diri kita. Sehingga kita akan ringan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena Allah akan mengadili kita. Dan Allah akan membalas setiap amal kebaikan kita. Dan Allah juga akan membalas setiap amal keburukan kita. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Pak Judawi, walaupun 2.000 rupiah masuk celengan, itu pasti ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun uang yang kita ambil dari orang lain tanpa dengan jalan yang halal, menipu, mencuri, apalagi milik umat, milik satu negara atau milik satu lembaga, itu pasti Allah akan membalasnya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang harus kita lakukan sehingga kita akan ringan melakukan kebaikan-kebaikan dan kita akan berusaha sejauh-jauhnya untuk melakukan keburukan-keburukan. Yang terakhir, bahwa Allah itu memberikan kabar pada kita bahwa akhir kehidupan kita itu adalah surga atau neraka. Ini Pak Parti. Jadi kita berulang-ulang sholat, kita berulang-ulang ngaji itu agar memupuk keyakinan kita adanya surga dan neraka. Dengan keyakinan yang mantap terhadap adanya surga dan neraka, maka ketika kita di dunia ini banyak hal-hal yang tidak terpenuhi, keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, maka kita tidak mudah berputus asa. Karena kita punya harapan Pak Yudi. Kalau di dunia Pak Yudi dari lahir sampai usia 60 belum punya Alphard, besok masih ada harapan. Kalau Pak Yudi sejak menikah sampai usia 60 sering dimarahi istri, masih punya harapan besok di sana tidak akan dimarahi. Nah, inilah yang selalu kita tanamkan pada diri kita, sehingga ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan sesuatu yang tidak kita senangi, kita tidak langsung mengambil sikap untuk melawan. Karena apapun yang terjadi di dunia ini semuanya sifatnya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kajian Malikul Mulki ini kita memperoleh satu pemahaman ketika kita berulang-ulang baca Asmaul Husna termasuk Malikul Mulki, maka Allah akan memberikan satu kekuatan pada diri kita. Kita bisa menjadi raja untuk diri kita sendiri. Sebagaimana tadi Imam Al-Jalil katakan bahwa dunia ini kerajaannya seperti tubuh manusia. Kita diberi telinga, kita diberi mata, kita diberi mulut, kita diberi tangan, kita diberi kaki, semuanya tunduk pada keinginan kita. Kita ingin ngambil kertas, perintahkan tangan kita ambil, tangan tidak pernah protes, tidak mau. Ini sudah benar-benar sempurna. Allah memberikan kekuasaan pada tubuh kita. Sehingga besok kalau misalkan kita
protes sama Allah. Ya Allah, saya tidak sholat. Lah kenapa tidak sholat? Lah saya tidak bisa jalan ke masjid. Lah kenapa tidak bisa jalan? Lah kaki saya protes tidak mau ke masjid. Tidak bisa. Karena Allah sudah menciptakan semuanya tunduk pada keinginan kita. Mata kita diberi kekuasaan penuh, mau melihat, mau membaca Al-Quran, mau melihat hal-hal yang buruk, mata ini tunduk pada keinginan kita. Telinga pun tunduk, mau untuk mendengarkan taklim atau mau mendengarkan hal-hal yang bermaksiat, telinga tidak pernah protes, tidak mau. Dia tetap tunduk. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga, semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan bagaikan malaikat. Malaikat itu tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah membangkang. Sehingga kita menjadi raja untuk diri kita, di mana seluruh anggota tubuh itu tunduk pada kita. Tinggal kita mau menggunakan yang baik atau menggunakan yang buruk. Ya Pak Haji ya. Tinggal diri kita. Maka diri kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi dua yang berlawanan. Akal pikiran dan hawa nafsu. Selalu. Nah, kita kalau menggunakan akal pikiran dan mengalahkan hawa nafsu, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika akal pikiran ini dikalahkan oleh hawa nafsu, maka kita akan melakukan keburukan-keburukan. Orang melakukan keburukan, katakanlah korupsi, akal pikiran itu sebenarnya paham yang namanya korupsi itu jelas satu keburukan. Tapi karena dia dikuasai keinginan hawa nafsu, sehingga akal pikirannya ini Pak Pardi ya, kalah. Akhirnya dia melakukan korupsi. Padahal secara akal pikiran sebenarnya tidak mau melakukan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.